Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Nursyah dari Teknik Informatika semester 4 kelas B. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menggambar sebuah pattern abstrak yang kurang lebih akan gambar jadinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan secara langsung mengenai kode untuk menghasilkan gambar seperti ini. Yang dimana di sini saya menggambar sebuah tiga shape, yaitu square, circle, dan triangle. Langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Untuk yang pertama, di sini saya akan menggambar terlebih dahulu akan menggambar sebuah line dari sini ke sini ke sini, lalu yang sampai 4 line ke kanan dan 4 line ke bawah. Di sini saya akan akan mengkodekan sebuah fungsi lain yang terdiri dari 4 parameter, yaitu x1, y1, x2, dan y2. Untuk x1, y1 akan saya posisikan di sini dan x2, y2 berada di sini. Jadi untuk menarik garis dari atas ke bawah seperti ini. Yaitu untuk di sini saya akan taruh kanvas 500 500, x 500 dan y 500. Lalu di sini saya akan eh, menaruh x1 di skala 100, lalu y-nya 0, lalu x-nya 100, y-nya ke bawah 500. Lalu akan jadi, mohon maaf teman-teman, ada error ya karena di sini backgroundnya belum saya tambahkan warnanya. Di sini akan saya tambahkan background berwarna putih, yaitu dengan kode hex F6 kali. Lalu akan muncul line seperti ini. Lalu saya akan menggambar 3 line lagi ke sebelah kanan dengan cara menggunakan for loop. Kita deklarasikan for, lalu deklarasikan variabel line x sama dengan 0, line x kurang dari 4, line x plus plus, lalu kita beri kurung kurawal dan kurawal tutup. Lalu kita cut, lalu kesinikan. Di sini karena kita ingin menambahkan line baru ke kanan agar bertambah, di sini kita menambahkan variabel line x ini ke parameter x pada fungsi lain juga. Contohnya di parameter sini dan parameter x2 dan x1. Lalu di sini kita tambahkan line x dikalikan 100 ditambah 100, karena ini 100 kita tambahkan 200, 300, 400, dan seterusnya, teman-teman. Jadi di sini untuk yang pertama line x ini kan 0 kali 100 tambah 100 akan menjadi 100 ya, teman-teman. Lalu akan melooping sampai ke 3 ya, teman-teman. Nanti line x sama dengan 1 kali 100, 100 tambah 100, 200. Jadi di sini dan seterusnya seperti itu ya, teman-teman. Berarti kita tambahkan di sini juga line x kali 100 ditambah 100. Nah, akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita tambahkan yang vertikal, si gambar vertikal ini ke bawah. Kita akan membuat line Y di sini. Di sini kita akan menambahkan x1 di sini dan y1 di sini, lalu x2 dan y2 di sini. Jadi tarik ke kanan, lalu bawahnya lagi ke kanan, lalu bawahnya lagi ke kanan, lalu bawahnya lagi ke kanan, seperti itu ya, teman-teman. Di sini berarti berada di titik 0 100 ya, teman-teman. 0 100. Lalu di sini ada di titik 500 100, teman-teman. 500 100. Nah, lalu kita looping agar ke bawah, lalu kita buat
looping for-nya teman-teman, for let line y sama dengan 0, lalu line y kurang dari 4, line y plus plus. Kita masukkan line ini ke looping yang y ini ya teman-teman. Kita coba masukin line y ini ke y1 dan y2 teman-teman. Line y ini kita harus kalikan karena 100 juga ya teman-teman, karena ini 100, nanti 100 tambah lagi 100, 200 tambah lagi 100, 300 tambah lagi 400 ya teman-teman. Maaf, tambah, lalu kita tambah kita kopikan terlebih dahulu, lalu kita simpan di sini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Karena saya ingin sisi yang paling atas dan sisi yang paling bawah, lalu sisi paling kanan dan sisi paling kiri ini memiliki garis juga, maka di sini saya akan menjadikan line X ini sama dengan min 1, lalu line X kurang dari 4-nya juga diganti menjadi line X kurang dari 5, begitupun yang line Y min 1 dan ganti ini menjadi 5. Lalu kita lihat hasilnya. Ya benar, kita sudah membuat setiap sisi di sini bergaris ya teman-teman. Lalu di sini saya akan membuat sebuah square ya teman-teman. Dari sini 100, 100, 100, 100 teman-teman. Kita buat dulu warnanya menjadi warna hitam agar seperti papan catur ya teman-teman. Di sini untuk hexnya, kode hexnya 06 kali ya teman-teman. Lanjut, kita akan membuat sebuah fungsi square. Di sini square menerima 3 parameter ya teman-teman, yaitu x, y, dan panjang sisi side. Di sini kita akan menaruh si warna hitam di sini di kotak yang pertama di pojok kiri atas dengan xy, berarti parameter xy ini ditaruh untuk fungsi square, ditaruh di sisi paling kiri atas ya teman-teman. Berarti kita taruh 0, 0, dan panjang sisinya ini adalah 100 ya teman-teman. Kita lihat, kita run dulu. Nah, benar kan? Lalu kita looping agar loncat dari sini jadi tidak warna hitam, jadi di sini warna hitam, di sini warna hitam, seperti itu teman-teman. For let kita buat variabel bernama squarex karena kita square x ke kanan itu ya teman-teman, sama dengan 0 squarex kurang dari 3 squarex plus plus. Lanjut, di sini akan kita masukkan yang sudah kita buat tadi. Kita copy di sini. Lalu karena ini x, berarti kita harus mengkalikannya juga dengan parameter x ya teman-teman. Berarti di sini kita squarex dikali, kita harus tahu juga dikalikannya kali berapa, karena tadi parameter ini ditaruh di xy ini di ujung kiri atas ya teman-teman. Berarti kalau dikali 100, maka yang akan berwarna hitam kotak ini ya teman-teman. Kita ingin membuat kotak yang warna hitam itu ini dan ini, maka harus dikalikan 200 ya teman-teman, lalu tambah 0. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, karena ini nanti saat melooping squarex nya 1, nanti 1 kali 200 tambah 0, maka titik akan di sini 200, y nya 0 akan ditaruh di sini. Lalu berikutnya melooping squarex sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 2 kali 200 sama dengan 400 ditambah 0, maka ini titik 400 ya teman-teman akan tergambar di sini seperti itu, dan panjangnya tetap 100. Lalu kita akan membuatnya
ke bawah, yaitu teman-teman warnanya akan eh, terarsir di sini warna hitam, warna hitam, warna hitam, begitupun di sini warna hitam dan warna hitam di sini. Lanjut, berarti kita harus membuat looping pada y-nya teman-teman ya. For let square y sama dengan 0, lalu square y kurang dari 3 square y plus plus. Kita cut dulu di sini, lalu kita kopikan di sini teman-teman, rapikan dulu ya. Lanjut, nah karena ini kita ingin eh, ke bawah yaitu y, berarti kita harus menambahkannya square y ini di parameter y teman-teman. Square y sama ya teman-teman, ini dikali 200 karena x 200 polanya sama ya teman-teman, jadi yang square y juga dikali 200 ditambah 0. Nah hasilnya akan gini teman-teman. Lalu di sini saya ingin menambahkan square lagi agar titik yang di sini, kotak yang di sini terarsir juga menjadi warna hitam di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita cari tahu terlebih dahulu titik ini tuh berapa sih teman-teman, x y-nya. Berarti ini kan x 100, y juga 100 ya teman-teman. 100, 100, side-nya juga panjang sisinya 100 ya teman-teman. Kita lihat. Betul. Lalu akan kita looping lagi ke kanan. Berarti kita menggunakan square x. Square x dikali, kita harus tahu ya teman-teman karena ini ada di 100, ini 200, ini 300. Berarti untuk ke sini kita harus 100 ditambah 200 jadi 300, jadi sama aja seperti yang di atas, square kali 200 ditambah 100. Lalu di sini ada square y dikali 200 juga ke bawah tambah 100 teman-teman, akan jadi seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat, nah di titik-titik yang putih ini yang kosong akan saya buat untuk di sini circle, 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 circle. Lalu untuk sisi yang putih yang kosong ini akan saya buat triangle, segitiga dan segitiga. Kita buat sekarang teman-teman. Kita akan membuat circle terlebih dahulu. Kita buat warnanya menjadi abu-abu. Di sini saya menggunakan color combination yang kromatik ya teman-teman, dari hitam ke abu-abu ke putih gitu teman-teman. Di sini kode hexnya yaitu B2 B2 B2. Kita lanjut membuat circle-nya teman-teman, fungsi circle. Fungsi circle ini menerima 3 parameter juga teman-teman seperti fungsi square. Namun yang berbeda dari square ini yaitu si circle. Kalau square kan titik x y-nya berada di pojok kiri atas. Lalu untuk si circle ini titik x y-nya berada di tengah-tengah si circle itu sendiri. Misalkan saya ingin si circle ini berada di tengah-tengah putih ini. Berarti dari sini ke sini kan sudah 100. Maka kalau ingin di tengah-tengah berarti tambah 50 yaitu 100. Untuk x-nya 150. Untuk y-nya ke bawah yaitu 50. Panjang sisinya saya ingin 50. Setengah dari kotak ini gitu ya teman-teman. Coba kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu saya ingin melooping circle ini ke kanan dan ke bawah teman-teman. Kita looping circle ini ke kanan terlebih dahulu ya. Kita buat loopingnya let circle x sama dengan 0. Circle x kurang dari 3 circle x plus plus. Kita kurung awal seperti biasa, kita cut dulu. Di sini kita akan membuat
looping ke kanan dulu ya teman-teman. Berarti kita harus mengkalikan circle X ini dengan parameter X. Circle X dikalikan, karena ini kan berada di titik tengah-tengah ya teman-teman. Berarti ini 150, ini 250, ini 350. Berarti kita harus mengkalikan eh, circle kali berapa tambah 150 yang hasilnya itu 350, yaitu circle kali 200 teman-teman, ditambah 150. Kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Nah betul. Lalu sekarang kita akan melooping dua circle ini ke bawah teman-teman. Berarti kita harus membuat looping circle Y nya teman-teman. For let circle Y sama dengan 0, circle Y kurang dari 3. Mohon maaf ya teman-teman, ini seharusnya circle X nya kurang dari 2. Lalu lanjut circle Y plus plus. Di sini kita buka kurung berawal seperti biasa, kita cut lagi, lalu kopikan ke sini. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya tidak beda jauh dengan square ya teman-teman. Kita hanya perlu, kan karena tadi X-nya sudah, lalu kita perlu mengkalikan variabel circle Y ini dengan parameter Y. Sama ya teman-teman, mengkalikannya yaitu 200. Karena kan di sini posisi 50, di sini berarti posisi 150. Agar bisa ada di posisi 250, maka circle Y ini harus dikalikan 200. Maka hasilnya kan 250 dan 450. Kita coba terlebih dahulu. Betul ya teman-teman. Lanjut, kita akan membuat triangle atau segitiga. Kita buat terlebih dahulu. Kita warna terlebih dahulu. Ini saya akan membuat warna yang agak lebih gelap ya, abu-abunya. Saya taruh di sini warna kodenya karena takut lupa ya teman-teman. Kita kopikan ke sini. Lalu kita buat triangle-nya. Di sini triangle menerima parameter sebanyak 6 parameter ya teman-teman, yaitu X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3. Maka di sini saya ingin membuat agar segitiga ini berada di tengah-tengah sini ya teman-teman. Karena jarak dari sini ke sini saja sudah 100, maka jika ingin ada di tengah-tengah posisi segitiganya, maka sudut X1 Y1 harus berada di sini, yaitu X-nya 100, X-nya 25 dan Y-nya berada di posisi 125. X 25, posisi Y-nya 125. Lalu agar ada X titik keduanya ada di sini, maka X-nya, mohon maaf teman-teman, di sini ternyata dari sini ke tengah tuh seharusnya 50 ya. 50. Lalu kita ingin berada titik titik X2-nya berada di sini dan Y2-nya di sini gitu teman-teman. Berarti X-nya kalau dari sini ke sini sudah 50, maka untuk setengahnya 25, yaitu berada di sini teman-teman, yaitu X2-nya 25, Y2-nya dari ke sini 150, maka ke sini 150 dari tambah 25, yaitu 175. Lalu di sini kita ingin menambahkan X3, titik X3 dan Y3-nya berada di sini, maka dari sini ke sini seharusnya 75 ya teman-teman. X3 75 dan Y-nya 75 juga teman-teman ya. 175. Kita coba. Mohon maaf ini belum ditutup kurungnya. Kita copy lagi. Maaf belum ada tanda kutipnya teman-teman. Lanjut. Nah, titiknya ini tepat berada di tengah-tengah ya teman-teman. Lalu si triangle ini akan kita looping ke kanan terlebih dahulu teman-teman, seperti square maupun circle tadi. Kita buat loopingnya for let triangle X sama dengan 0, triangle X kurang dari 3, triangle X plus plus. Lalu di sini seperti biasa teman-teman, kita cut terlebih dahulu apa yang sudah kita buat tadi, lalu kita kopikan ke sini teman-teman ya. Setelah ini seperti biasa, karena ini kita akan looping ke sebelah kanan, maka
eh, triangle X ini, yang ini harus kita kalikan juga dengan parameter X, yaitu X1, X2, dan X3, teman-teman. Kira-kira dikalikan berapa sih? Kita hitung terlebih dahulu ya, teman-teman. Triangle X ini karena di sini kita menerima parameternya bernilai 50, agar berada di sini maka dari sini ke sini itu ditambah 100 ya, teman-teman. 50 berarti di sini 150, maka kita harus mencapai nilai 250 ya, teman-teman. Berarti di sini kita triangle X dikali 200 ditambah 50. Begitupun dengan X2 dan X3. Triangle-nya ini, mohon maaf, triangle-nya ini dikalikan 200 ya, teman-teman. Lalu kita coba ya, teman-teman. Betul kan? Kita sudah looping ke kanan, lalu akan kita looping ke bawah. Kita buat looping triangle X, triangle Y-nya, teman-teman. Kita taruh for let 3Y sama dengan 0, 3Y kurang dari 2 pun cukup ya, teman-teman. Triangle mana? Triangle Y plus kurung perawat. Seperti biasa kita cut lagi CTRL-X, lalu kita kopikan ke sini, teman-teman. Lalu di sini sebenarnya sama ya, teman-teman. Untuk ke bawah kan kita membutuhkan nilai ke sini, ini kan posisi dalam 125, ke sini 100 berarti 225, ke sini berarti 325 ya, teman-teman. Berarti tetap sama, dikalikan triangle ini, triangle Y-nya sama seperti triangle X, triangle Y dikali 200 ditambah 125, teman-teman. Lalu kita kopikan, kita tambahkan juga dengan parameter Y2 dan parameter Y3 nya, teman-teman. Lalu akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita lalu tadi kan ada gambar XXX seperti itunya ya, teman-teman. Di sini agar terlihat apa ya, lebih rapi, lebih estetika gitu ya, teman-teman. Saya akan menambahkan, saya akan menghilangkan stroke, teman-teman. Bukan menghilangkan sih, lebih tepatnya saya akan membuat si stroke ini, outline, garis-garis ini menjadi warna putih ya, teman-teman. Kita buat stroke, warnanya tadi warna putih itu F6 kali ya, teman-teman. Kita run terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat agak rapi ya, teman-teman. Lebih estetika. Lalu di sini saya akan membuat garis diagonal dari kiri atas ke bawah, kiri atas ke bawah, kiri atas ke bawah seperti itu. Lalu dari kanan atas ke kiri bawah seperti itu, teman-teman. Sebaliknya, kita buat terlebih dahulu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu di sini saya untuk line yang ini seperti ini saya tidak menggunakan looping ya, teman-teman, karena agak sulit ya, sudah saya coba, memang agak kompleks untuk melooping si line ini ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, ke sini ya, teman-teman. Kita cari line dulu dari titik yang ini ke titik ini. Ini line-nya, titiknya untuk X 400 dan Y-nya 0. Lalu agar ada di sini, ditarik ke sini, titik X2-nya 500 dan Y-nya 100. Coba kita run dulu terlebih dahulu ya, teman-teman. Betul. Lalu kita lanjutkan lagi. Line kita akan memulai titiknya dari titik sini, berarti titik 200 0. Lalu ke titik ini yaitu 500. Kita hitung, teman-teman, ini 0, 100, 200, 300 ya, teman-teman. Berarti 300, kita run kembali. Betul, teman-teman, kita lanjut sampai ke bawah line. Untuk mulai dari titik ini sudah jelas ya, ini titik 0, 0. Lalu titik ini 500, 500. Kita lanjut lagi line dari titik ini yaitu titik X1 nya 0, teman-teman.
titik Y satunya 200, lalu titik X2 nya berada di 300, lanjut ke titik Y2 nya yaitu 500. Kita buat lalu titik diagonal kiri atas kanan bawah terakhir ini berada di sini dan menarik ke sini, yaitu di sini berada di titik 0 400 dan titik 100 500 ya teman-teman. Kita coba run. Lalu sudah selesai. Lalu sekarang kita akan membuat titik diagonal dari kanan atas ke bawah, kanan atas ke bawah, seperti itu teman-teman. Diagonal kanan atas ke kiri bawah. Seperti biasa kita buat fungsi lain yang menerima 4 parameter, yaitu X1, Y1, X2, dan Y2. Kita akan mulai dari sini terlebih dahulu, yaitu titik 100. X1 100, Y-nya 0. Lalu di sini titik X2-nya 0 dan Y2-nya 100. Di sini kita buat lain lagi teman-teman, yaitu titik X1-nya berada di titik 300 dan Y-nya berada di titik Y1-nya titik 0. Lalu kita akan tarik ke sini, yaitu yang dimana titik X2-nya berada di titik 0 dan Y2-nya berada di titik 300. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Betul, kita lanjut. Mohon maaf. Kita lanjut buat lain lagi. Di sini sudah jelas berada di titik 500 0. Lalu akan menarik ke sini, yaitu titik 0 500. Selanjutnya yaitu ada di titik ini teman-teman, yaitu berada di titik 500 200 dan titik berada di titik 200 500. Lalu selanjutnya lain di sini yaitu 500 400 dan 400, maaf 400 500. Coba kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Takutnya ada kesalahan. Oh, ternyata betul teman-teman. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Sudah persis seperti tadi, seperti gambar di awal yang sudah saya gambarkan. Mungkin seperti itu aja teman-teman tutorial dari saya untuk menggambar abstract pattern. Nah, mungkin teman-teman lebih bisa mengimprovisasi lagi dan bisa menggambar lebih bagus dari saya. Mungkin sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.